Selamat datang di channel kami. Kali ini kami akan menayangkan video tutorial bagaimana caranya membuat SPMLS atas kontrak. Video ini akan terbagi jadi 3 bagian. Yang pertama, membuat supplier. Yang kedua, membuat dan mengirimkan data kontrak. Dan yang ketiga adalah membuat SPMLS kontrak. Pada bagian pertama, membuat supplier, kita harus mempersiapkan data-data tentang supplier tersebut. Contohnya misalkan seperti ini: nama rekanan, NPWP, alamat rekanan, nama rekening, bank, dan kode pos. Apabila data ini sudah kita dapatkan, kita bisa mengecek data tersebut sudah masuk di data OMSPAN atau belum. Caranya, kita buka web browser, masukkan di alamat span.int.kemenko.go.id, lalu kita masukkan nama penggunanya, usernya, masukkan kata sandinya, passwordnya, lalu kita masuk. Setelah masuk ke aplikasi OMSPAN, kita mengecek datanya. Kita mengecek data supplier melalui klik menu, mode komitmen, kita klik cek data supplier. Filter datanya, kode KPPN-nya, kita klikkan semua KPPN. Tipe suppliernya, kita klikkan tipe supplier untuk penyedia barang dan jasa. Yang kita masukkan untuk tipe supplier, kita hanya membutuhkan nomor rekeningnya saja. Kita copy nomor rekeningnya, kita masukkan di nomor rekening, lalu kita kirim. Nah, apabila muncul data, berarti data supplier tersebut sudah terdaftar di OMSPAN. Kita tinggal mencocokkan data tersebut, bahwa nama suppliernya nanti adalah CV.spasijaya dan nama pemilik rekeningnya adalah CV.spasijaya, nomor rekeningnya berikut dengan kode pos dan nomor register suppliernya. Kita catat nomor register suppliernya. Setelah data tersebut cukup, kita membuat suppliernya dari menu aplikasi SaaS modul admin. Kita buka aplikasi SaaS 2015 modul admin. Masuk ke referensi, kita klik supplier, lalu kita rekam, masukkan kode servernya, tipe suppliernya kita masukkan 02, nomor urutnya kita masukkan ya, nomor urutnya. Nah, di sini nama suppliernya adalah nama adalah CV.spasijaya sesuai dengan data di SPAN. Kita copy saja, NPWP nya kita copy, nah, email subjeknya yang kita masukkan adalah email kantor.
telepon yang dimasukkan adalah telepon kantor. Lalu kita tambah alamat. Ini alamat pihak ketiga, alamat rekanan, kotanya kota rekanan, provinsi rekanan, negara kita masukkan Indonesia, kode posnya kita masukkan kode posnya, lalu kita tambah rekening. Bank pusatnya adalah Bank Mandiri. Ini kita masukkan nama rekeningnya, kita masukkan nomor rekeningnya, kita masukkan pasnya, lokasi server, NRS nya kita masukkan NRS. Lalu kita simpan rekening, simpan alamat, simpan. Jadi sudah ada supplier baru terbentuk untuk supplier pihak ketiga. Setelah itu kita masuk ke bagian kedua, yaitu membuat dan mengirimkan data kontrak. Yang pertama kita lakukan adalah membuka aplikasi SaaS dengan user SPP. Setelah kita buka, kita masuk ke pagu dan kontrak, kita klik RUH kontrak dan transfer ADK. Lalu kita rekam nomor dokumennya DIPA, nomor kontrak, kita masukkan nomor kontrak tanggal 01, tanggal kontrak kita masukkan, uraian kontrak, misalkan pembelian komputer. Nah, kode supplier kita pilih sesuai dengan supplier yang bersangkutan. Kita pilih supplier, kita klik nilai kontrak. Nilai kontrak yang dimasukkan di sini adalah nilai kontrak yang lebih dari 50 juta. Apabila nilai kontraknya kurang dari 50 juta, tidak perlu membuat data kontrak. Kita masukkan misalkan 100 juta. Mata uangnya sudah, mata lalu kita tidak perlu kita input. Lalu nilai tahunan kita masukkan 100 juta. Lalu kita masuk di posisi di mana kontrak itu dibebankan. Kita cari akunnya yang sesuai dengan kontrak tersebut. Ini 100 juta. Lalu kita simpan. Kalau kontrak sudah disimpan, kita oke. Sumber lainnya kita klik rupiah murni. Apabila sekaligus, kita klik sekaligus, lalu kita di provinsinya langsung kita simpan. Kita rekam dulu tanggal pembayaran, misalkan tanggal pembayarannya 9/2020. Lalu kita simpan. Ini apabila kontrak dibayarkan secara sekaligus.
Tapi apabila dikontrak secara bertahap, kita klik betul rincian realisasinya, kita klik bertahap, lalu kita klik betul rincian dan realisasinya, lalu kita klik kontraknya, kita ada berapa tahap, misalkan 3 tahap, 30, tahap pertama, tahap kedua 30, tahap ketiga 40. Tetapi penulisan di data kontrak, pembayaran pertama itu 30, pembayaran kedua itu bersifat kumulatif, jadi di sini 60, pembayaran ketiga 100. Lalu kita simpan, kita tekan dulu pembayarannya. Lalu kita simpan. Itu apabila kontrak berdasarkan persentase. Tapi apabila kita bisa melakukan perhitungan manual, bisa jadi kita klik perhitungan manualnya, kita klik kontrak, tahapnya kita bikin 3, kita klik uang rupiah murni, baru kita masukkan pembayaran pertama. Pembayaran pertama 30% yaitu 30 juta, pembayaran kedua 30% yaitu 30 juta, dan pembayaran terakhir 40% yaitu 40 juta. Lalu kita simpan. Kita termin kontrak telah disimpan. Simpan, kita kembali, lalu kita sistem pembayarannya, rupiah murni, turun ke bawah, tidak ada teknologi. Jangka waktu pelaksanaan misalkan 90 hari, dimulai dari mulainya 1/9/2015. Tidak ada jangka waktu pemeliharannya, transaksi, denda, keterlambatan 1 per mil setiap hari. Tidak ada uang muka. Apabila ada jaminan uang muka, diinputkan di jaminan uang muka di sini, lalu kita simpan. Data kontrak telah disimpan. Nah, kontrak ini sudah disimpan. Selanjutnya, setelah kita simpan, kita cetak resume kontrak. Ini kita cetak, tanda tangannya, terus karos kontraknya kita cetak, lalu kita cetak realisasi kontrak. Jadi ada 3 cetakan yang harus dicetak. Selanjutnya setelah kita mencetak karos kontrak, karos realisasi dan resume kontrak, lalu kita transfer kontrak. Klik, kita pilih foldenya, kita pilih aktivitas 2015, kita oke, lalu kita proses. Ya, transfer berhasil. Oke. Di ketiga cetakan tersebut, berikut data kontrak itu dikirimkan ke KPPN paling lambat 5 hari kerja setelah ditandatangani kontrak tersebut. Kita cek data ATK kontraknya di aplikasi SAS 2015. Nah, inilah data ATK kontrak. Kode satker, kode eselon satunya, nomor kontraknya 001. Data ATK ini berikut dengan 3 cetakan tersebut dikirimkan ke KPPN untuk dilakukan approval data kontrak paling lambat 5 hari kerja setelah ditandatangani kontrak. Setelah kita mengirimkan, nanti mendapatkan notifikasi approval dari KPPN. Setelah kita mendapatkan approval dari KPPN,
kita bersiap untuk melakukan pembuatan SPMLS. Video tutorial yang bagian ketiga yaitu membuat SPMLS kontrak. Caranya, masuk di menu modul PPK, kita klik SPP-nya, kita klik RUH SPP, lalu kita rekam, lalu kita enter, jenis SPM-nya adalah 07. Masukkan tanggalnya, lalu kita pilih kontraktual, kita enter, nah, kita pilih kontrak yang sesuai. Nah, karena ini tadi contohnya bertahap, di sini kita pilih tahapannya, tapi kalau di sini langsung, berarti di sini hanya cuma sampai satu tahap. Kita pilih OK, kita enter, kita pilih sebesar tahap pertama 30 juta. Pilih ini pembayarannya itu, ini dokumennya apa? 30 juta. Nah, di sini potongannya adalah potongan pajak. Misalkan pajaknya 5 juta. Kita pilih klik supplier. Isi enggak ditekan belanja modal. Tahap pertama. Dan komputer sesuai dengan kontrak, nomornya berapa, tanggal berapa. Dan ketika acara pembayaran, nomor, kita isikan nomornya, tanggal berapa. Setelah terisi lainnya, kita klik kembali, lalu kita klik akun, sudah terisi, kita masukkan di kolom potongannya pajak, sekarang PPN, kita di sini 4 juta, lalu kita masuk ke PH pasal 22 pasal 1 juta. Lalu kita kembali, lalu kita simpan. Setelah proses simpan, kita keluar, lalu kita klik SPP, kita klik cetak SPP, kita klik di menu proses, lalu kita proses. Nah, ini yang dicetak SPP-nya. Setelah dicetak SPP-nya, kita keluar, lalu kita buka aplikasi SAS yang modul PPSPM. Kita masuk di SPM, catat foto hapus SPM, catat, pastikan tanggalnya dan pastikan nomor SPM-nya adalah SPM tersebut. Kita pilih, kita masukkan tanggalnya, kita simpan. Setelah kita simpan, kita keluar, kita klik SPM, kita klik cetak SPM, pastikan tanggal SPM-nya, berikut dengan nomor SPM-nya, kita klik, lalu kita proses. SPM inilah yang dicetak. Setelah tercetak SPM, kita klik utility, langsung SPM ke KPPN. Kita klik SPM non-BIP, pastikan tanggalnya, kita checklist
SPM yang bersangkutan, lalu kita transfer. Tidak ada selisih, kita lanjut. Proses selesai di folder aplikasi SAS 2015. Kita lihat di folder aplikasi SAS 2015. Sini sudah ada ADK. ADK inilah yang akan kita injek ke aplikasi injeksi pintu PPM. Setelah terinjeksi, dibawa ke PPM bersama dengan SPM LS-nya dan SSP. Lalu setelah kita mendapatkan notifikasi dari KPPN bahwa SPM kita sudah jadi SP2D, kita lakukan pencatatan nomor SP2D. Lalu SPM, catat nomor SP2D, pastikan tanggalnya, pastikan nomor SPM-nya, kita masukkan nomor SP2D. Tanggalnya kita masukkan. Kita pilih, lalu kita simpan. Setelah kita mencatat nomor SP2D-nya, kita kembali, lalu kita SPM, load master, kita cek ke slot, kita proses log. Kita keluar. Jadi kesimpulannya, untuk membuat SPMLS ada 3 bagian terpenting. Yang pertama, membuat supplier. Yang kedua, membuat dan mengirimkan data kontrak. Yang ketiga, membuat SPMLS kontrak itu sendiri. Sekian dari kami. Terima kasih.